pola asuh yang salah gitu dok dapat menjadi penyebab gangguan mental yang mengarah pada skizofrenia. Dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak-anak ini agak berbeda ya dok, khusus kayak gitu kesehatan mentalnya. Ya, kalau masalah pola asuh ya, jadi gini, setiap anak itu lahir punya karakter yang dibawa ya. Jadi dikatakan ada titik-titik neurotransmitter ya yang mempengaruhi karakter itu yang dibawa sejak lahir. Ya, contoh ada anak lahir itu yang rewel, ada yang anteng ya, ada yang nanti banyak omong jadi kecil, ada yang nggak banyak omong, ada yang senang bergaul, ada yang enggak. Padahal kadang masih bayi lahir aja udah kelihatan ini banyak apa ngoceh gitu ya, yang satu diem anteng gitu. Jadi ada memang bakat yang dibawa sejak lahir, tapi dikuatkan oleh lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang paling lekat dengan pengasuhan tadi. Nah, sehingga ketika pengasuhan itu mendukung pada tipe-tipe yang khusus pada anak, contoh tadi ya, sudah dia dilahirkan dengan tipe pencemas, diasuh dengan pengasuhan yang overprotect gitu. Misalnya dia sudah dari punya bakat nih pencemas gitu ya. Terus orang tuanya mengasuhnya dengan karena biasanya juga titik pencemas ini faktor genetik dari orang tua ya. Nah, ketika orang tuanya juga mengasuh dengan cemas gitu, itu tadi dia mau belajar jalan, jangan gitu. Nanti jatuh, awas jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dia makin wah kayaknya nggak aman nih situasi di lingkungan ini. Aku mending nggak aja deh, nanti takut ini gitu. Jadi menguatkan dia, ya cemasnya itu menjadi menguat untuk dia menjadi pencemas, tumbuh menjadi orang yang pencemas. Ya. Tapi kalau walaupun dia punya titik karakter pencemas ya, tapi orang tua tuh menyadari, oh iya ya, aku tuh pencemas, tapi aku harus mengasuh anakku menjadi anak yang positif ya, jangan pencemas kayak aku ya, sehingga kita juga kemudian harus mengatur gitu ya. Ya kalau kita cemas, aduh nanti anakku sepedaan di jalan ada apa-apa gitu. Padahal anak lain pada sepedaan di jalan, anaknya nggak boleh dikancing di rumah, boleh sepedaan hanya di teras. Nah, seperti itu kan hal-hal yang menguatkan ya, menguatkan udah dia pencemas, dikuatkan dengan begitu. Jadi yang tidak mudah memang itu tadi, kita mengenali anak saya itu punya potensi apa ya, punya mana yang harus didukung, mana yang harus jangan dikuatkan. Nah itu pengenalan itu yang kita sering nggak mudah ya, sehingga orang tua kadang mengasuh ya sesuai dengan apa yang membuat dia nyaman, daripada khawatir nggak boleh misalnya ya, atau yang membiarkan, tipe yang membiarkan. Misalnya ada anak-anak yang dengan karakter atau tipe yang ada antisosialnya, misalnya suka-suka mukul binatang. Nah, kalau orang tuanya mengasuh dengan yang model membiarkan atau malah menguatkan ya, mukulin kucing di depan anak, terus anaknya menyiksa binatang dibiarkan saja, ya ini akan menguat menjadi dia antisosial gitu. Jadi pengasuhan ini tentu yang kita harapkan adalah pengasuhan yang positif. Kalau ngomongin pola asuh nanti jadi panjang lagi ya, tetapi sekali lagi pola asuh, genetik itu semuanya merupakan faktor predisposisi atau faktor resiko. Makanya pola asuh yang positif itu otomatis akan menjaga anak itu untuk memiliki kesehatan mental yang bagus gitu ya. Tapi kalau pola asuh kita tidak positif ya, keliru ya, menjadi faktor resiko gangguan jiwa itu menjadi tambah gitu. Apalagi kalau secara genetik dia ada faktornya. Jadi interaksi dari berbagai faktor. Nah, bagaimana belajar memiliki pola asuh yang positif, yaitu memang tugas kita semua sebagai orang tua ya. Tentu tidak cukup kita untuk selalu mengembangkan diri kita untuk bisa memberikan pengasuhan yang positif terhadap anak ya, tidak overprotect,
tapi juga tidak membiarkan ya. Kalau overprotect kita biasanya ke otoriter ya. Kalau membiarkan kita ke permisif gitu, maka harapannya kita ada di demokratis kan gitu ya. Ciri-cirinya, kalaupun kita nggak memakai definisi itu pun nggak apa-apa, tapi ciri-ciri pengasuhannya itu kita bisa mengacu ke sana. Mungkin itu ya. Ya baik dok, kalau itu tadi bisa menjadi faktor risiko dia menjadi skizofrenia nggak dok nanti di dewasa? Sekali lagi kita nggak bisa menentukan pola asuh yang salah itu jadi schizofren, pola asuh yang begini jadi itu enggak. Jadi schizofren ya apa bisa jadi schizofren juga bisa, jadi depresi juga bisa, jadi gangguan cemas juga bisa. Semua sama-sama bisanya gitu. Kalau misalnya dia orangnya schizoid ya, nggak mudah bergaul, kemudian keluarga juga. Jadi kadang-kadang ya ada anak itu yang memang dia tipenya nggak mudah untuk berinteraksi sama orang gitu, lebih memilih sendiri. Apa itu salah? Enggak. Kalau dia bisa memanage itu dengan baik, ada kok profesi-profesi tertentu itu yang memang membutuhkan dia sendiri, nggak harus, misalnya dia programmer, kan nggak harus kumpul banyak orang, ya di dalam sisoidnya itu dia bisa bisa produktif gitu, ya. Nah, tetapi jalan menuju ke profesi itu kadang-kadang tetap membutuhkan dia harus bisa interaksi dan sebagainya ya. Nah, pada anak-anak tertentu kadang-kadang ya perlu dibantu. Kadang orang tua saya beberapa kali gitu ya, anak ini nggak bisa menemukan teman, akhirnya lonely, akhirnya resiko depresi gitu. Ini orang tua juga kita ajak gitu untuk coba siapa teman yang paling dekat. Ya, jadi kayak direkayasa gitu ya, main ya di skenario. Kalau sudah klinis ya tak skenario sama orang tua gitu, datang ke sana, nganter ini ya, supaya mereka dibantu untuk bisa punya kelekatan, punya interaksi gitu. Nah, sekali lagi, apa jadi schizofren, jadi bipolar, jadi depresi bukan karena salah satu sebabnya ya, itu interaksi dari berbagai tipe karakteristik tadi. Jadi sebab yang sama itu bisa menjadi gangguan yang berbeda. Gitu. Pola asuh yang tidak tepat itu bisa ada yang jadi depresi, ada yang jadi schizofren, bisa berbeda-beda gitu. Kalau ngomong bisa ya bisa.